yaitu setiap orang diberi pengertian atau rema yang berlainan. Nah, Yeremia 1:4-10 begini firman Tuhan. Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Ini firman Tuhan kepada Yeremia. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ayat 6, maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, kata Yeremia lagi, janganlah katakan, aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya kepada Yeremia dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah pada hari ini, aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Haleluya. Nah, minggu pertama kita sudah dengar penjelasan Cikgu, latar belakang dengan generasi-generasi. Lepas itu Pastor Idi dengan seterusnya, tema dia jangan bagi alasan. Dan seterusnya hari ini kita terus belajar. Kita juga sudah belajar minggu lepas dari Saudari Suzy 2 minggu sebelum istri saya. Dan hari ini kita belajar beberapa lagi hal yang kita boleh supaya waktu di dalam keadaan sekarang ini, akhir-akhir ini, kita masih lagi boleh bertumbuh, kita masih lagi bertahan di dalam Tuhan. Nah, yang pertama kita mau belajar, poin dia, jangan batasi kemampuanmu. Nah, Yeremia 1 ayat 6 begini mengatakan, maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Nah, ini kata Yeremia kepada Tuhan. Dia seolah-olah mempersoalkan, kenapa Tuhan memilih dia? Ada banyak lagi atau ramai lagi nabi-nabi mungkin sebelum itu. Dan raja-raja yang minggu lepas kita belajar, ada beberapa raja yang jahat dan 2 raja yang baik. Dan kenapa persoalan Yeremia, kenapa saya masih muda? Kenapa engkau pilih saya Tuhan? Karena berhadapan dengan begitu banyak sekali raja-raja yang jahat. Nah, ini persoalan Yeremia sebenarnya. Kenapa dia yang muda? Kenapa dia yang masih lagi budak? Kenapa? Kalau dikatakan waktu itu, kalau dulu kan umur dia 100 lebih tahun, 200, ada yang sampai 900 lebih tahun. Dan untuk umur yang 20 tahun sebenarnya masih mentah, tidak tahu apa-apa. Sebab itu Yeremia berkata, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara sebab aku ini masih muda. Dan apa yang kita boleh belajar di sini? Jangan batasi kemampuan kita. Nah, di dalam firman Tuhan waktu 5.000 orang diberi makan, yaitu 5 roti 2 ikan. Waktu Yesus bertanya pada murid-muridnya, apa yang ada padamu? Dan murid-murid Yesus berkata, kami hanya 5 roti 2 ikan. Dan manilah kata Yesus, dengan berbekalkan 5 roti dan 2 ikan, 5.000 dewasa laki-laki. Dikatakan sana 5.000 dewasa dan laki, tidak termasuk anak-anak dan juga perempuan. Jadi saya tidak dikatakan di situ berapa ramai betul, tetapi minimum yang kita tahu 5.000 orang, yaitu dikatakan dalam firman sangat jelas. Dan Yesus berkata pada murid-murid, hari sudah mau malam dan jauh sekali, kalau mereka pergi membeli agak jauh. Nah, Yesus berkata, diam di situ. Apa yang ada pada kamu? Dan mereka menjawab, kami hanya ada 5 roti 2 ikan. Dan dengan 5 roti berberkahkan 5 roti 2 ikan itu, mereka dapat memberi makan 5.000 orang. Seperti di asrama kita, 100 orang pun bukan mudah kita, kan? Sampai mereka mau tebal muka untuk mencari sponsor-sponsor sini.
bukan mudah. Saya pun makan banyak. Kalau macam saya punya makan saya dengan makan macam tuh. Ayo, kalau 5.000 bankrupt orang mau bagi kami makan. Itulah kami 217 selalu. Apalagi 5.000 orang hanya dengan berbekalkan 5 roti. Apa yang kita boleh belajar? Jangan batasi kemampuan kita. Ada banyak kali saya ajak orang untuk melayani dari dulu lagi. Ada yang tak boleh lah, saya tak boleh lagi. Saya takut lah. Apalagi kalau doakan orang yang kerasukan dan macam mau makan orang kerasukan. Saya sangat suka itu doakan sebenarnya itu. Dan waktu kadang ada saya pernah bawa seorang lelaki ini bawa, tak boleh lah Datuk. Saya takut loh, saya takut. Ketakutan itu yang menguasai. Mereka ingat pastor saja boleh. Saya bersyukur bagi pastor Tim, pastor Raja mengajar. Pastor siapakah sama? Saya betul ingat itu 10 lebih tahun dahulu. Dan di situ saya bermula untuk mendoakan. Saya tidak kisah. Saya berdepan dengan siapa, berdepan dengan apa, kerasukan. Saya tidak kisah. Saya tidak pernah takut. Karena saya tahu Yesus di dalam saya dan Yesus di dalam hamba-hamba Tuhan sama. Dan apa yang ada pada saya waktu itu, keyakinan saya, apa yang ada pada saya waktu itu, firman Tuhan yang mengatakan, aku akan menyertai engkau. Dan di situ saya tidak pernah takut. Dan kita selalu membatasi kemampuan kita. Saya tak boleh, ini tak boleh, itu tak boleh. Dan minggu lepas saya dengar, kalau kita masih ingat, saudara sendiri mengatakan, kadang-kadang anak kita jadi halangan. Nah saya dari dulu lagi anak kami dari kecil lagi, walaupun hilir kadang kalau masih baby lagi ya, seperti seolah-olah kalau kamu pergi gereja pun sama seperti mau pindah rumah. Dia punya barang itu satu rangka, ini satu rangka, itu botol panas segala macam, betul tak? Yang lelaki tidak tahu, tidak pernah mengandung. Yang perempuan ibu-ibu mereka tahu. Seringkali itu menjadi alasan kita. Seringkali kita menjadi alasan, tak boleh, ini tak boleh, saya bukan pastor. Hari ini peringatan bagi kita. Ingat apa yang ada pada kita. Sekurang-kurangnya kita ada satu firman. Kalau kita berdepan dengan orang dengan satu firman saja, dengan satu firman. Kalau orang itu mungkin dia ingat masa lalu dia. Satu firman saja cukup. Aku melupakan apa yang di belakang Rasul Paulus berkata. Saat dengan satu firman ini boleh menguatkan itu orang. Tidak perlu kamu hafal satu ini Alkitab dan baru kamu melayani. Habis ini pun belum tentu. Saya pun baru 1 kali habis. Saya punya anak 1 kali habis. Hari itu dia sudah habis 1 Alkitab ini. 2 tahun lebih baru dia habis. 2 tahun lebih ya. Saya tidak tahu dia sudah habis kah? Kedua kali. Tidak perlu dengan satu ayat yang kita ingat itu akan jadi berkat bagi orang lain. Karena firman itu hidup. Jangan batasi kemampuan kita. Jangan sesekali. Saya tidak boleh, ini saya tidak boleh. Saya masih muda. Seperti mana Yeremia, pengajaran bagi kita. Yesus akan menaruh perkataan-perkataan dalam mulut kita. Dengan siapa kita berdebat, Yesus menaruh perkataan, Roh Kudus akan menaruh perkataan-perkataan sehingga kita boleh menjawab apa yang perlu dijawab, sehingga kita boleh membangkitkan mereka yang sudah mati iman, mereka yang sudah hilang akal, mereka yang putus asa, mereka mempunyai banyak masalah. Dengan 1-2 perkataan mereka boleh dipulihkan. Sebab itu jangan batasi kemampuan kita. Tidak ada bezanya, pastor dengan bukan pastor, tidak ada beza. Yang beza dengan kami menanggung banyak beban. Itu dia punya beza. Saya punya gelaran pastor waktu beberapa kali lah. Saya pakai salah satu contoh. Waktu Ibu Herlina, dia punya waktu MCO kali pertama itu, yang 2020 itu, dan semua tak boleh keluar rumah kan. Dan suami dia mau hampir-hampir mau jam ini, dan dia minta Sanwe tulis satu surat dan dikatakan ini saya punya pasal. Itu saya pakai, saya punya gelaran, dan selalu itu roadblock, mana-mana pun ada roadblock saya beritahu, saya pergi ke hospital. Nah, itu saya pakai, saya punya gelaran pastor. Dan masuk, di sana, you yang dia punya pastor lah. Iya, jangan.
Nah, itu saya pakai itu, gelaran saya pastor. Selain dari itu gelaran tidak apa-apa, itu tidak makna. Tapi firman Tuhan yang ada dalam hidup kita. Kamu berdepan dengan orang masalah. Saya pastor tahu, tapi kamu tidak ada firman, kamu tidak boleh membantu orang itu. Tidak ada guna. Tanpa kamu ada gelaran, siapapun kita di sini. Kamu masih muda kah? Siapakah? Kalau kamu berdepan dengan satu orang yang ada masalah, kamu hanya ingat satu firman, sudah memadai, sudah cukup untuk menghidupkan orang itu, membangkitkan orang itu. Jangan batasi, amin. Di pengajaran kita, kenapa ditulis di sini? Bukan karena kita memburukkan Yeremia, tapi Yeremia mengajar kita. Yeremia yang masih muda, yang berdepan dengan raja-raja yang jahat, dia boleh dipakai Tuhan. Memang Yeremia, satu Yeremia ialah cerita dia tentang panggilan untuk bertobat. Memang itu panggilan untuk bertobat sebenarnya. Satu Yeremia itu dia punya isi sebenarnya panggilan untuk bertobat. Nah, kita sudah dengar tuh saudari Susi, ini raja yang jahat, yang segala macam dia lakukan. Kita sudah dengar minggu lepas. Nah, jangan batasi kemampuan kita. Siapapun kita di sini semua sama, amin. Semua sama, tiada beza. Jangan tunggu gelaran baru kamu melayani. Tapi semua kita sama, tiada beza kita, amin. Yang kedua, keluar dari zona nyaman. Ayat yang ke-7. Tetapi Tuhan berfirman kepada aku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun yang kau utus, haruslah yang kau pergi, dan apapun yang ku perintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Keluar dari zona nyaman. Seperti mana bangsa Israel waktu itu kan, yang keluar dibawa oleh Musa, berjuta-juta dibawa oleh Musa keluar daripada perbudakan Mesir atau perhambaan Mesir. Di situ waktu mereka di padang gurun, nah ini macam-macam masalah, dan satu kali bangsa Israel ini yang dibawa untuk keluar dari Mesir, mereka marah kepada Musa. Lebih baik kami mati, lebih baik kami bekerja dengan orang Mesir daripada kami hidup di padang gurun ini dengan mati. Mereka takut tidak ada makanan, mereka takut tidak ada ini, tidak itu. Tapi waktu di padang gurunlah mereka dipercukupkan. Waktu malam tiang api melingkupi mereka. Waktu siang tiang awan melingkupi mereka. Waktu mereka tidak ada makanan, Tuhan mengirimkan roti mana kepada mereka. Burung puyuh. Semua dipercukupi oleh Tuhan. Dan mereka rasa mereka sangat nyaman di Mesir. Mereka rasa di Mesir lebih baik kami bekerja, lebih baik kami jadi hamba kepada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Sebaliknya, mereka dipercukupi di padang gurun. Cuma mereka karena bersungut-sungut, mereka berbantah-bantah, sebab itu mereka tidak masuk ke tanah perjanjian, termasuk Musa. Hanya Yosua dan Kaleb yang berjaya masuk ke tanah perjanjian. Jutaan orang, hanya 2 yang berjaya masuk ke tanah perjanjian. Sebab itu kadang-kadang apa maksud kalau bagi kita sekarang ini keluar daripada zona nyaman? Memang waktu kita sangat pernah bekerja balik rumah, apalagi kami di Rawang, balik saja, wah sini jam, sana jam. Banyak kali ini dalam 2 minggu ini ya, karena dari kota Damansara pergi ke Sungai Buloh, wah dia punya jam itu betul-betul. Ikut highway lagi jam, saya terpaksa ikut ke Gatri, jalan belakang itu. Dan berapa ringgit tol dia itu. Saya terpaksa ikut di sana untuk menghilangkan jam. Dan karena highway tidak sampai sejam lah, dalam 40 lebih menit begitu boleh sampai rumah. Nah, apalagi kami yang jauh di situ. Seringkali kalau saya ikutkan hati saya, lebih baik kami balik, kami santai-santai satu family. Tapi kami kenapa masih lagi keluar daripada rumah? Walaupun nyaman di rumah kami, walaupun oke di rumah kami, tetapi kenapa kami masih lagi mau keluar daripada zona nyaman? Karena ada ramai jiwa-jiwa di luar sana yang sedang menantikan kita untuk dilayani. Ramai sangat jiwa-jiwa sebenarnya. Banyak mereka yang haus dan lapar akan Tuhan, tapi mereka tidak tahu dengan siapa mereka
dengan siapa mereka mengadu masalah mereka. Mereka tidak tahu dengan siapa mereka memberitahu, oh ini masalah mereka, bagaimana untuk menyelesaikan. Dan kadang-kadang selalu kita dengar sejak kebelakangan ini banyak sekali orang bunuh diri karena mereka tidak ada yang menolong mereka. Baru-baru ini pun kan ada itu, tidak tahu, di hentian Sungai Bulu, dan bila disiasat berapa hari itu hilang. Hentian Sungai Bulu sini, polisi dapati ada arang bekas kena bakar. Nah, saya tidak heran itu orang bunuh diri, sebab kalau waktu kita tidur kita menghirup asap itu, kita boleh mati atau kita boleh tidur selamanya. Ada orang bunuh diri, mereka letak hose daripada exhaust itu dan masuk ke dalam kereta. Saya bukan ajar kamu bunuh diri, oke? Jangan pikir coba-coba. Orang boleh mati begitu saja, sebab mereka menyedot karbon monoksida atau dioksida? Cikgu? Dioksida. Saya pernah dengar, saya tidak tahu apa maksudnya itu. Saya tahu racun. Keluar dari zona nyaman untuk menjangkau jiwa-jiwa di luar sana. Ada ramai orang yang sedang menantikan kita, sedang menantikan. Ada orang yang membantu mereka, ada orang yang menolong mereka keluar daripada zona nyaman. Amin. Saya tahu rumah kita ada aircon, balik rumah boleh santai-santai, ada sofa. Keluar dari zona nyaman. Yesus, kalau kita lihat Yesus, dia asik berjalan sini sana. Kadang-kadang dia tidak perlu mulai tempat itu, dia mau singgah seperti mana perempuan Samaria itu. Dia mau singgah di situ untuk melayani orang itu. Yesus tidak pernah tidur begini, dan sampai kapal yang dia naiki itu, ada satu kan cerita itu, dan bila dia bangun dia herdik gelombang itu, bukan yang Yesus terus berjalan di atas air. Lagi satu cerita. Mari kita sama-sama keluar daripada zona nyaman kita. Nabi Yeremia, dia boleh tolak, dia boleh tidak mau. Lebih baik dia di rumah dia umur 20 tahun, lebih baik dia di rumah dia daripada berhadapan dengan raja-raja yang jahat. Untuk apa? Betul? Lebih baik dia di rumah dia, biarkan semua, biar Tuhan panggil, di kamu dia urusan Tuhan. Lebih baik saya di sini, lebih baik saya tidur makan. Tapi Yeremia tidak. Dia ikut perintah Tuhan. Dia berdepan, berani menegur. Yang kita dengar minggu lepas itu, menegur mereka yang bersalah. Walaupun orang tua-tua atau mereka yang imam-imam, dia berani menegur. Soal itu dia dibenci sebenarnya karena kebenaran. Walaupun dia dibenci oleh orang, nama dia tercatat dalam Alkitab. 1 Yeremia, berapa puluh pasal itu. Pernah nggak kasih habis dia punya Nabi Yeremia punya kitab sangat panjang. Tapi dia keluar daripada zona nyaman dia. Yang ketiga, jangan takut walau apapun yang harus kamu tempuhi. Dalam Yeremia 1:8, firman Tuhan berkata, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau. Nah, mereka itu tidak lain tidak bukan mereka raja-raja yang jahat-jahat itu, untuk melepaskan engkau. Demikian firman Tuhan. Ketakutan juga seringkali mengikat kita. Ketakutan juga seringkali menghantui kita. Saya takutlah. Ini yang selalu saya dengar. Saya takutlah. Kadang-kadang bila kita ajak mereka melayani, ini yang selalu saya dengarlah, saya takut. Kalau hal-hal yang kerasukan ini, tidak banyak orang yang mau pergi. Mereka takut. Tapi kata Tuhan, jangan takut pada mereka. Aku menyertai engkau. Ada banyak kali juga, contohnya di negara kita sekarang, Israel dan Palestina punya peperangan, sudah masuk di dalam negara kita. Penganiayaan, sebenarnya apa yang kita lihat, bagi saya pandangan saya secara pribadi ya, hal-hal seperti ini dibawa ke sekolah-sekolah, khususnya di sekolah-sekolah rendah lagi. Kenapa dibawa ke sana hal-hal seperti ini? Dan belum lagi, sebenarnya hari Isnin baru bermula, kata Menteri Pendidikan yang perempuan itu. Tapi kenapa hari Jumat sudah mulai
sekolah anak saya sudah mulai pada hari Jumat. Dan pertimbangan yang melegarkan tuh video itu, bawa senapang segala macam. Sebenarnya itu sudah mengajar. Kalau negara lain, negara luar, anak-anak di sekolah rendah mereka diajar dengan pelajaran supaya waktu mereka membesar mereka boleh memimpin negara, mereka boleh dapat pekerjaan segala macam, mereka boleh dapat keputusan yang baik. Dan negara kita sudah diserang dengan ini, serangan yang disebalik, yaitu mengajar anak-anak bawa senapang. Kecil-kecil lagi dibagi. Saya tidak tahu itu senapang betul atau tidak. Sebenarnya satu senjata pelaupun plastik yang kamu macam ini kan, kamu boleh tanya Brother Wang, ada undang-undang, itu tidak boleh. Kecuali kamu main di rumah lah. Kalau kamu tunjukkan pada orang, walaupun itu hanya plastik, ada undang-undang, tidak boleh sebenarnya itu. Ini dibawa begini dan betul-betul macam itu pengganas. Mereka diajar. Sebab itu kita doakan anak-anak kita, jangan begitu. Waktu anak kami, dari mula lagi kami bagi tahu dia, kamu mesti jadi contoh teladan, begini di sekolah. Kalau ada orang begini, kamu harus begini. Jadi orang tengah. Dan memang macam sebelum ini ada 2 Chinese girl itu bergaduh dan dia jadi orang tengah. So benci, baru tingkatan 1 nih sudah bergaduh satu sama lain dan dia jadi orang tengah. Dan waktu orang budak-budak lain itu hangat diceritakan di sekolah tentang Israel sekarang ini. Nah, dia bagi tahu, kami sudah ajar dia, bagi tahu orang yang mengutuk ini apa semua, bagi tahu mereka, kita doakan saja. Nah, yang hari Jumat, waktu sebelum masuk kembali dalam kelas, ditayangkanlah ini Palestina punya itu wayang yang budak menangis segala macam itu, tidak tahu ambil dari mana, betul tak betul. Dan satu kawan dia, kelas lain, perempuan juga, tanya dia, "You tak menangis?" "Ya." Dia tanya macam ini. Anak saya cakap, "Tidak." "Oh, saya tahu sebab you sokong dua-dua. Awak ni babi lah, awak ni bodoh lah." Ya, cakap anak kami. Peristiwa lain. Bukankah ini mengajar yang tidak baik di sekolah? Waktu itu waktu hari Jumat saya bagi tahu mereka, mungkin keluarga ini ada pelihara babi di rumah. Bukan babi yang tapi perkataan itu mereka pelihara di rumah. Sebab itu secara otomatis anak itu boleh cakap anak kami, "Oh, you tak nangis tak? Oh, saya tahu lah awak ni sokong dua-dua." Dia bagi tahu, makanya Israel dengan Palestina dia sokong. "Awak ini bodoh lah, awak ini babi lah." Dia bagi tahu macam tu. Saya tidak mau SMS tu cikgu kata tidak, saya belum masih buat keputusan lagi. Nah, ini kalau kita takut kita tidak dapat memberi mana yang benar, mana yang betul. Kalau kita takut, kita akan ikut-ikut mereka. Kalau kita takut, kita tidak akan menegakkan kebenaran. Kalau kita takut, kita tidak boleh jadi contoh dan teladan. Kalau kita takut dan takut, nanti mereka cakap saya beginilah, apalagi anak saya sudah dicakap begitu. Ayo bagi tahu, jangan takut. Dan satu hari nanti bagi tahu, kalau anak itu mau berkawan dengan kamu, dia cari kamu, bagi tahu, Tuhan kami mengajar kami untuk mendoakan, untuk mengasihi musuh. Itu yang kami pesan dengan dia. Saya tidak marah kamu, karena Tuhan saya mengajar mengasihi musuh, mendoakan orang yang jahat dengan kita. Itu yang saya ajar, kami ajar. Ini baru hari Jumat berlaku. Nah, jangan ketakutan menguasai kita. Walaupun mungkin di sini kita sangat minoriti, tersepit di negara kita Malaysia, tapi jangan takut. Amin. Tuhan, kata Tuhan, jangan takut pada mereka. Kalau saat ini, kepada siapa itu? Orang-orang inilah. Sebab aku menyertai engkau. Aku menyertai kamu. Tuhan menyertai kita semua di sini. Jangan pernah takut. Tuhan pasti menyertai kita. Amin. Haleluya. Yang terakhir, ayat 10, menangkap dengan tepat setiap rencana Tuhan. Nah, Yeremia 1:10, ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Mengangkat engkau atas bangsa-bangsa. Nah,
Kenapa kita tidak bermana walaupun kita sudah puluhan tahun Kristen, kita tidak menangkap rencana Tuhan. Tidak pernah menyadari rencana Tuhan. Kalau Yeremia tidak menangkap rencana Tuhan, dia tidak ada di dalam dicatat atau dicatat di dalam Alkitab, salah satu kitab Perjanjian Lama. Kalau dia tidak tangkap rencana Tuhan, kalau dia menolak rencana Tuhan, tak mungkin nama dia tercatat atau tercatat dalam Alkitab. Tapi karena dia menangkap, kalau rencana Tuhan untuk kita melayani puja menyembah, tangkap itu. Tangkap itu. Seperti Priscilla, dari kecil dulu kami kasih beli dia gitar. Kalau kau pernah nampak ikan keke mak ilai dia cakap. Dia nyanyi, dia pakai gitar. Itu ukulele dia. Ikan gula mak eloi, tak betul kayak itu. Tapi karena dia tangkap rencana Tuhan. Dia tangkap rencana Tuhan. Dia pandai main gitar, pandai main drum, pandai main keyboard. Karena dia tangkap rencana Tuhan. Kalau dia tidak tangkap rencana Tuhan, sampai sekarang pun mak ilai itu juga dia tahu. Belajar, kita belajar. Anak-anak kita lihat apa mereka punya talenta. Pasti ada punya. Apa yang mereka lebih suka atau kegemaran mereka. Tangkap itu. Kita sebagai ibu bapak, kita tangkap. Sebelum ini waktu kami balikan, lepas itu gitar dibawa begitu saja, tidak lagi main yang waktu dia kecil lagi lah, umur beberapa tahun. Dan dibiarkan begitu, saya ingat tidak ada apa-apa. Tapi lepas itu dia main-main lagi dan kasih beli gitar yang ukulele juga yang besar sedikit. Dan tiba-tiba dia ambil sebenarnya gitar dan dia main-main di rumah. Nah, dia tangkap rencana itu, rencana Tuhan yang apa yang Tuhan punya rencana bagi dia. Kami sebagai ibu bapa, kami perlu menangkap juga apa kelebihan, apa yang Tuhan panggil dia, atau apa talenta, apa dia punya hobi, kegemaran dia itu. Kita perlu tangkap semua itu. Karena dari hobi itulah, dia hobi pegang gitar, dia suka, talenta dia ada di situ. Kita sokong sebagai ibu bapa, pasti dia akan boleh pergi jauh. Tangkap rencana Tuhan. Yeremia menangkap. Kata firman Tuhan, aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa. Dan hari ini, sebenarnya firman ini untuk kita semua. Tuhan mau mengangkat kita menjadi kepala di tempat kerja. Tuhan mau mengangkat kita. Tuhan mau kita melayani lebih lagi. Sepanjang tahun ini, tema kita lebih lagi. Tuhan mau kita lebih lagi. Dan lebih lagi dan lebih lagi. Biar setelah kita menangkap rencana Tuhan itu, kita jalankan talenta itu. Dan saya percaya, siapapun di antara kita di sini, kita boleh dipakai Tuhan. Tidak semestinya kita semua main keyboard. Tidak. Ada talenta atau kelebihan kita masing-masing. Kalau kelebihan kita di situ, disitulah. Kalau menari, menarilah. Kalau menyanyi, menyanyi. Kalau begini, kalau itu apa? Ada banyak sekali terbuka pelayanan. Nah, apalagi di luar sana, sebenarnya begitu luas sekali sesuatu hal-hal yang kita boleh layani Tuhan, yaitu melayani mereka yang belum terima Tuhan, melayani mereka yang di dalam masalah, khususnya mereka yang bukan Kristen. Bila kita melayani mereka, pastinya mereka akan dapat mengenal Tuhan. Karena yang kita sampaikan pada mereka, yang kita beritahu pada mereka ialah Tuhan. Jadi tangkap rencana itu. Anak-anak kita, kalau mereka membesar, jangan biarkan mereka, contoh, dia suka gitar, dia pegang-pegang, lepas itu kita biarkan aja. Kita pimpin dia. Jadi, kalau dia mau, dan dia mau, kita usahakan beli gitar untuk dia. Kalau contohnya ala gitar, apapun lah. Tangkap rencana Tuhan. Yang saya percaya, saat mereka membesar, mereka boleh jadi contoh teladan. Mereka boleh jadi terang dan garam. Anak-anak kita di sekolah, tasnya, dia budak lagi lah, dia baru sekolah rendah aja, tak tahu apa-apa lah. Coba jangan bagi dia makan. Coba ambil handphone yang dia pegang. Dia tidak tahu apa-apa kan? Anak-anak kecil, coba ambil tuh handphone. Adakah dia marah? Dia sebenarnya sudah tahu. Tapi kita yang buat tak tahu. Itu masalah dia.
Ibu apa buat tidak tahu? Sebenarnya dia tahu. Jadi dari kecil lagi, dari sekolah rendah, dari tadi lagi, ajar mereka untuk menjadi contoh teladan. Ajar mereka untuk hidup di dalam Tuhan. Ajar mereka untuk jadi terang dan garam. Dan saya percaya dari sekolah rendah sampai sekolah menengah, mereka, Tuhan, orang di sekeliling mereka boleh melihat Yesus dalam hidup mereka. Tangkap rencana itu. Tangkap rencana Tuhan. Seperti mana? Yeremia, aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa. Yesus atau Tuhan mau mengangkat kita semua di atas bangsa-bangsa di tempat kita bekerja. Ada orang ada orang macam-macam bangsa di tempat kerja kita. Tuhan mau mengangkat kita. Tuhan mau memakai kita. Seperti hari itu saya tengok, lihat, saya pun tidak sadar Susi di belakang saya waktu kami makan. Dia makan dengan orang-orang Tadi di situ sebenarnya waktu kita bercerita ada terselit sesuatu, minta hikmat kebijaksanaan Tuhan bagaimana supaya boleh terselit. Ada hal yang kita boleh selitkan. Jangan jauhkan diri daripada mereka, tapi dekatkan diri kepada mereka. Bukan sama-sama dengan mereka mengumpat. Amin. Tapi sama-sama dengan mereka ceritakan kebaikan Tuhan. Dan waktu kita melayani mereka, cara kita bercakap, mereka boleh melihat Tuhan dalam hidup kita. Amin. Tangkap rencana Tuhan itu. Jangan sama-sama membawang. Pokoknya di restoran bawang sudah dimasak tinggal makan, tapi kita baru mau buat bawang. Amin. Oke. Yang pertama, jangan batasi kemampuanmu atau kemampuan kita. Kita punya kelebihan, kita punya kemampuan masing-masing. Amin. Jangan Tuhan melihat kamu sangat besar bagi dia boleh dipakai. Kamu melihat kamu sangat kecil. Itu yang menyebabkan kamu tidak kemana. Apa yang ada padamu, mau dituaikan. Apa yang ada padamu? Sedikit tepung, kata perempuan itu, Banana Belia. Kalau dimasak hanya sekali, kali matilah. Tapi dilipat gandakan oleh Tuhan. Apa yang ada pada kita? Sebab itu seperti contoh dalam persepuluhan. Apa yang ada pada kita? Oke, kita bagi persepuluhan. 1.000 gaji, kita bagi 100. Kita bagi kepada Tuhan apa yang ada pada kita dan Tuhan lipatkan. Jangan memberi karena nanti saya bagi ya. Saya dapat begini, itu bukan nomor ekor. Kamu harus paham. Kamu memberi karena kamu mengasihi Tuhan. Amin. Bukan karena nanti saya bagi. Contohnya 4 ekor. Kalau satu-satunya yang tidak pernah naik di Malaysia yaitu 4 ekor. Dari dulu saya masih beli yang waktu sebelum bertobat tetap RM1. Sekarang pun masih RM1 kan. Ada yang pernah beli lagi kah? Saya mau tanya, berapa ringgit sekarang? Masih tetap pernah naik-naik. RM1 masih tetap RM1 sampai sekarang. Dan RM1 2.500 kalau first price, kalau tak silap-silap. Kita punya, nanti saya bagi 100, saya bagi persepuluhan. Dapat RM25.000 sebab 2.500. Tidak. Bukan itu maksud dia. Kita mengasihi Tuhan. Amin. Jangan, sebab itu kalau ingat begitu kita boleh tertekan. Tapi kita hanya bagi ya dengan serela hati, karena mengasihi Tuhan. Dan lepas itu apa yang ada pada Tuhan ini saya bagi. Dan ini saat kita cari dahulu kerajaan Tuhan, semua akan ditambahkan kepadamu. Ada banyak hal-hal yang kita tidak pernah terpikirkan, Tuhan pasti menolong kita. Saya percaya Tuhan kita Tuhan yang hidup. Dia boleh menolong Yeremia. Dia boleh menolong kita semua. Kita di dalam sekarang ini yang di dalam negara kita Malaysia yang banyak tekanan ini itu segala macam. Kita dihimpit oleh masalah-masalah, kadang-kadang masalah agama lah, inilah semua. Jangan takut dan kita tetap berpegang pada Tuhan. Amin. Mari pemain musik.